Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jol Bos. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, dan tutorial kali ini adalah cara break in dinamo Tamiya Mini 4WD dengan menggunakan alat sederhana ya, atau alat seadanya tanpa menggunakan alat break in ya. Dan untuk menurut saya hasil dari break in sederhana ini sih nggak kalah sama yang pakai alat break in itu ya. Dan hal ini juga sudah saya lakukan ketika dulu saya juga masih aktif mengikuti perlombaan Tamiya ya di daerah saya. Dan sebelum saya menikah dulu, dan saya sempat berhenti bermain Tamiya karena menikah, dan sekarang jiwa bermain Tamiya itu timbul lagi ya. Entah bagaimana, saya juga nggak tahu, karena menurut saya bermain Tamiya itu sangat berkesan ya bagi saya. Sewaktu saya masih kecil dulu itu, hal yang paling menyenangkan adalah bermain Tamiya ya. Oh iya, sebenarnya bukan Tamiya sih, kan Tamiya itu merek atau brand ya. Tapi kalau di daerah saya itu apapun mereknya itu tetap aja disebut Tamiya ya. Walaupun sebenarnya namanya adalah Mini 4WD, tapi sudah identik dari zaman saya masih kecil dulu ya. Kalau mobil ini tuh namanya Tamiya. Dan kebetulan juga untuk si bad boy ini dinamonya juga sudah waktunya reset ulang ya, karena berasnya juga sudah habis dan perlu diganti dan di break in lagi ya. Ini adalah dinamo Hyperdash yang terbilang sudah lama ini ya. Saya belinya 5 tahun yang lalu, dan ini juga sudah karatan ya karena saking lamanya. Dan alat yang perlu kita siapkan adalah pertama yaitu sasis bekas ya, sasis bekas yang sudah tidak terpakai, lengkap dengan gearbox dan terminalnya ya, untuk menghidupkan dinamo ya. Lalu baterai, siapkan baterai cas ya, baterai cas yang terisi penuh. Lalu
oli Singer ya. Oli Singer ini biasanya dipakai buat mesin jahit ya. Oli Singer ini. Dan standar ya. Standar yang dipakai racer Tamiya ya, standar ini ya, standar. Oh ya, dan jangan lupa bras batu ya, bras batu ini bentuknya bras batu itu. Untuk dinamo yang bisa di break in itu adalah dinamo dengan memakai bras batu ya, bukan bras biasa ya. Kalau bras biasa itu nggak bisa di break in ya. Untuk dinamo yang pakai bras yang biasa itu, maka dari itu yang dinamo yang bisa di break in itu adalah dinamo yang pakai bras batu seperti ini ya. Ini perlu kalian tahu. Dan langsung saja kita ke prakteknya ya, agar saya nggak banyak ngomong. Oke, langsung saja kita copot gearbox si Tamiya Bad Boy ini ya. Kita copot dinamonya. Waduh, udah terlepas. Dan pastikan untuk bagian belakang tutup dinamonya itu kalian coak seperti ini ya, agar bisa melihat proses break in-nya ya. Untuk coak seperti ini biasanya diperbolehkan di regulasi balapan ya, tapi juga tergantung dengan penyelenggara balapan itu sendiri ya, boleh coak dinamo atau tidak. Tapi kalau di daerah saya itu kebanyakan kalau dicoak ini nggak apa-apa ya, asalkan tutupnya ini tidak dibuka. Tapi karena ini tidak saya buat balapan, makanya saya ganti saja untuk brasnya ya. Kan sayang jika tidak terpakai ya untuk dinamo Hyperdash ini. Walaupun sudah lama, tapi performanya juga masih oke sih. Dan ini lihat di dalam tutup dinamonya ya, kotor sekali ya, dan brasnya sudah habis. Langsung saja kita copot ya. Dan saya kasih lihat untuk brasnya sudah habis. Sudah tergerus ya. Sebenarnya ini juga masih sedikit sekali, tapi alangkah baiknya diganti karena menurut saya performanya juga sudah mulai menurun.
Oke, langsung saja kita ke praktek. Untuk langkah awal, kita bersihkan dulu si dinamonya ini ya, dari oil bekas ini, pakai standar. Dan jangan lupa siapkan kain ya, kain bekas nggak terpakai ya, buat lap. Kita semprotkan dulu, kita bersihkan sedikit saja. Sepertinya kuningannya juga masih bagus ya untuk dinamo ini. Dan langsung saja kita pasangkan brush yang baru tadi ya. Kita pasang di tutup dinamonya ya. Oke. Pastikan pas ya untuk memasang brushnya ini, brush ke dinamo ini. Sedikit sulit, harap bersabar. Kita pakai alat dulu untuk memudahkan pemasangan ya, alat seadanya. Oke, sudah terpasang. Dan jangan lupa kita kaitkan penguncinya lagi ya. Sudah terpasang ya, kelihatan kan? Ini seperti dinamo baru lagi ya, kalau kita ganti brushnya dengan yang baru. Dan untuk langkah selanjutnya, kita pasang dinamonya di sasis yang tidak terpakai ya, sasis yang tidak terpakai kita pasang. Lalu kita masukkan gearboxnya, dan selanjutnya kita pasang baterai ya. Kita pasang baterai dulu, terserah baterai apa, yang penting baterai cas ya.
Oke, selanjutnya kita kasih oli singer di bagian brushnya tadi ya. Nggak kelihatan kalau gini ya. Mungkin saya copot dulu aja biar kalian kelihatan ya. Nah, ini kita kasih oli singer untuk bagian tengah dari brush batu dan dinamonya ya. Sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Gunanya untuk memperhalus putaran ini ya. Ibaratkan seperti pelumas ya, pelumas mesin gitu ya. Oke, kita pasang dan kita nyalakan. Kita nyalakan seperti ini. Kira-kira kalau saya pribadi, saya melakukan break in ini selama kurang lebih setengah jam ya, untuk mendapatkan hasil yang menurut saya sempurna ya untuk performanya. Jangan lupa sambil kita semprot standar ya untuk bagian brushnya tadi. Kita semprotkan standar. Nah, dengeran kan? Kalau kita semprot pakai standar itu kecepatan dari dinamonya ini bertambah ya. Kita tunggu dulu, kita diamkan saja ini terus. Biasanya kalau sudah terbreak in ini, untuk suara dari dinamonya itu sendiri juga kedengeran ya, kedengeran bahwa putarannya itu untuk kecepatan putarannya itu sudah bertambah, itu biasanya kedengeran itu. Oke, jangan lupa kita semprot standar lagi supaya dinamonya juga nggak terlalu panas ya, karena kalau pakai proses manual seperti ini dinamonya itu selalu panas ya, karena ini kita nyalakan pakai baterai. Kita tunggu saja sambil ngopi-ngopi atau rokok gitu sambil break in seperti ini. Santai aja pokoknya. Pokok jangan lupa juga pakai standar ini ya, untuk meredam panas dari dinamo ini sendiri. Pokok kalau dirasa dinamonya sudah terlalu panas, kita semprot pakai standar lagi. Untuk bagian brush batu ya, di pas brush batunya tadi ya. Sorry, ngomongnya agak belepotan ya. Kita semprot lagi sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak ya, satu semprotan cukup.
juga tidak terlalu panas ya untuk dinamonya. Kita kasih oil untuk bagian bawah sini ya. Kita kasih oil lagi di bagian atas ini, jangan lupa. Sudah pastinya dengan cara ini akan belepotan ya, kalau dengan cara saya ini. Jadi jangan takut untuk kotor ya. Oke, kita matikan dulu. Kita kasih pelumas lagi ya untuk beras batunya. Kita kasih pelumas lagi. Nggak usah banyak-banyak ya, dirasa cukup saja. Dan kita pasangkan lagi. Sulit ya. Oke, kita nyalakan. Nggak kelihatan ya. Biasanya kalau dinamo baru itu ada percikan api ya untuk perputaran dinamonya itu. Biasanya kalau masih ada percikan api itu performa dinamonya itu kurang ya. Dan di break in gini untuk menghilangkan percikan api dari gesekan dinamo dan beras ini ya. Nah, itu masih ada percikan api sedikit. Kita semprotkan standar lagi. Kita tunggu saja. Kalau dirasa baterainya sudah mulai dirasa habis, kita bisa ganti baterainya ya. Saya rasa baterainya sudah mulai habis ya, maka saya akan ganti baterainya dulu dengan baterai yang masih fresh ya, masih terisi penuh.
agar hasilnya juga maksimal ya. Oke, kita semprotkan standar dulu. Dan kita nyalakan lagi. Kelihatan, nggak kelihatan ya, gelap ya, maaf. Tapi suaranya sudah mulai kedengaran kan, kalau dinamonya itu sudah agak kenceng ya mutarnya dari suaranya. Nih, dengarkan. Kita matikan dulu, kita kasih oil lagi, nggak perlu dicopot ya, asalkan bisa masuk pokok olinya. Lalu kita nyalakan lagi. Oil saya sudah habis ini ya, kayaknya ini sudah dari 4 tahun yang lalu, ini baru saya pakai lagi oil singer itu. Dengarkan suaranya. Sudah mulai terasa perbedaan dari putaran dinamonya ya, sudah terlalu, bukan terlalu sih, sudah kencang ya. Oke, kita semprot standar lagi untuk membersihkan sisa-sisa dari dinamonya dan meredam panas dari dinamo ini. Kita tunggu sambil ngopi-ngopi atau makan dulu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kenapa saya tidak menyekip dan memotong-motong video saya ini?
Tujuannya agar supaya kalian juga paham ya dengan apa yang saya jelaskan, dan inilah yang saya lakukan ketika saya dulu masih aktif mengikuti lomba balap Tamiya ya. Oke, kita semprot standar lagi. Beneran kan betapa kencangnya putaran dari dinamo yang saya breakin ini. Kita kasih pelumas lagi sedikit saja. Untuk melapisi brush dan kuningan dinamo ya, agar tidak tergerus oleh panasnya dinamo yang berputar. Kita semprotkan standar lagi. Sudah mulai lancar ya untuk perputarannya menurut saya. Percikan apinya juga sudah hilang ya. Kita semprotkan standar lagi. Agar supaya enggak terbakar ya dinamonya. Tapi saya jamin pakai cara ini sangat worth it sekali ya untuk kalian yang masih aktif mengikuti lomba-lomba Tamiya ya. Untuk yang kelas damper style atau STO.
sangat kotor sekali ya ini ya. Lihat tangan saya. Maka dari itu saya bilang jangan takut untuk kotor. Karena dengan cara ini saya jamin kecepatan Tamiya Mini 4WD milik kalian bakalan bertambah ya kecepatannya ya. Pokok kita harus rajin-rajin menyemprotkan standar ini ya, untuk membersihkan sekaligus meredam panas dari dinamo yang kita breakin ini ya. Standar ini menurut saya adalah jurus ampuh untuk break in dinamo ya, dan oil singer ini. Kita harus rajin-rajin menyemprotkan standar ya. Kita tunggu saja, mungkin sebentar lagi ya. Saya rasa perputarannya sudah mulai halus ya untuk suaranya. Banyak-banyakin menyemprotkan standarnya ya, kalau di fase-fase terakhir gini. Sudah mulai halus kan untuk suara dari dinamonya.
Oke, suaranya juga sudah sangat halus, dan saya rasa sudah cukup ya. Mungkin sudah ada setengah jam ya saya melakukan ini tadi. Saya tadi tidak melihat jam ya. Kalau dirasa cukup, kita matikan. Sudah halus kan? Dan kita lepaskan baterainya ya. Kita lepaskan baterainya. Kita lepaskan penutup gearboxnya ya. Dan jangan langsung kita pasang ke Tamiya Mini 4WD ya, karena ini juga masih full oil ya, masih full oil, masih kotor gini ya. Dan lihat, nggak kelihatan ya, tuh dalam brushnya sudah mulai rata ya menurut saya. Dan saya jamin kalau pakai brush batu gini bakalan awet dinamonya ya. Brushnya juga bakalan awet. Kita diamkan dulu dinamo ini selama 10 menit atau 15 menit ya, agar oil-oil dan sisa-sisa standar dari dalam dinamonya ini keluar semua ya. Kita semprotkan standar lagi aja untuk membersihkan dinamonya. Dan kita diamkan ya. Kita diamkan sampai oil-oilnya dan sisa standarnya keluar ya. Baru kita bersihkan dinamo dan pasang lagi ke Tamiya kita ya. Lihat. Oke. Ini adalah salah satu trik yang saya pakai dulu ya, ketika saya dulu masih aktif mengikuti perlombaan Tamiya. Dan insya Allah hasilnya juga nggak kalah ya sama breakinan yang pakai alat breaking ya. Tapi ya agak ribet dan harus berani belepotan dikit ya gini ya. Jangan lupa kita bersihkan gearbox dan sasis bekas yang kita pakai tadi. Jangan pernah buang barang-barang bekas gini ya, karena suatu saat pasti akan bermanfaat jika kita bisa memanfaatkannya ya. Jangan kalau sudah nggak bisa dipakai lalu kita buang, jangan. Kita simpan dulu aja, siapa tahu kita dapat ide inspirasi untuk membuat sesuatu
yang kita tidak bisa untuk membeli barang yang kita inginkan itu ya. Kita masih bisa mengakali dengan kreativitas kita ya. Sebagai racer Tamiya itu memang harus penuh dengan kreativitas ya. Jangan mengandalkan dikit-dikit beli barang, dikit-dikit beli apa gitu buat kebutuhan ya. Kalau kita punya uang nggak apa-apa. Kalau untuk kaum seperti saya ini, kaum yang low budget gini, harus bisa memutar otak ya, harus bisa kreatif. Oke, sudah bersih ya. Jangan lupa baterainya juga kita bersihkan ya, dari sisa-sisa standar dan oil Singer ini tadi. Lihat kan, ini masih kotor sekali. Kalau nggak ingin ribet, kalian bisa cuci ya, cuci di air. Tapi terminalnya ini kalian lepas dulu, baru kalian cuci ya. Untuk sasisnya ini, sasis bekas Legend ini. Oke, mungkin ini adalah sedikit trik dari saya ya, yang bisa saya bagikan untuk kalian para racer Tamiya, untuk racer Tamiya pemula ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya ya, dan bantu tekan subscribe-nya ya. Dan saya akan membagikan trik-trik yang lain lagi untuk kedepannya ya, membagikan trik-trik tentang Tamiya ya, atau Mini 4WD. Kalau di daerah saya itu bahasa akrabnya Tamiya. Dan saya rasa saya akhiri dulu video dari saya ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis ya, dan tidak menyekip video ini, agar kalian juga nggak gagal paham ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan terima kasih, bye.